Baik anak-anak, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari materi tentang termokimia. Ada yang masih ingat materi apa saja yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Sistem dan lingkungan, Bu. Reaksi eksoterm dan endoterm, Bu. Ya, lalu apa Samaan lagi? termokimia. Ya, kita sudah mempelajari itu semua pada pertemuan sebelumnya. Ibu akan mengulas sedikit dari materi yang sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem dan lingkungan secara singkat? Sistem itu adalah bagian dari sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah bagian di luar dari sistem yang berinteraksi langsung dengan sistem. Seperti itu, Bu. Ya, betul Hana. Lalu apa saja contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm pada kehidupan sehari-hari? Contoh dari reaksi eksoterm itu pembakaran kayu dan besi yang berkarat. Nah, kalau reaksi endotermnya itu contohnya fotosintesis, Bu. Betul. Alhamdulillah jika kalian masih ingat materi pertemuan minggu lalu. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang selanjutnya nih. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar mengenai perubahan entalpi dengan prinsip kalorimeter, Bu. Ya, betul. Kita akan belajar perubahan entalpi dengan prinsip kalorimeter seperti yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya. Kalian sudah melaksanakan apa yang Ibu perintahkan pada pertemuan sebelumnya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah berarti kalian sudah membaca materi untuk pertemuan kali ini. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apakah entalpi itu? Menurut saya, entalpi itu adalah jumlah energi yang dimiliki oleh sistem. Seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang lainnya yang ingin berpendapat? Kandungan kalor dari suatu sistem, Bu. Ya, kalian betul, tapi ada sedikit yang kurang. Jadi entalpi itu adalah kalau reaksi pada tekanan tetap yang menyatakan banyaknya energi yang tersimpan pada suatu sistem atau zat. Jadi ingat ya, harus ada tekanan tetapnya. Lalu kenapa sih pada setiap rumus-rumus yang ada dan pada setiap persamaan termokimia selalu digunakan perubahan entalpi, bukan nilai entalpinya saja gitu. Kenapa coba? Ayo coba Kuro dijawab. Saya coba jawab ya, Bu. Karena nilai entalpi dari suatu reaksi itu tidak ada, Bu. Ya jawabannya masih kurang tepat ya Kuro. Ada yang bisa membantu Kuro untuk menjawabnya? Mungkin saya ingin membantu menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi, mengapa digunakan perubahan entalpi? Karena baik entalpi awal reaksi dan akhir reaksi itu tidak dapat diukur, Bu. Sehingga hanya dapat mengukur perubahan kalorinya saat reaksi terjadi. Ya, bagus sekali Hana. Jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Hana bahwa entalpi itu tidak dapat diukur. Jadi kita hanya menggunakan nilai perubahan entalpi yang terjadi selama reaksi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa. Oke, jika ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya agar kalian tidak bingung lagi dan menjadi lebih paham. Baik, Bu. Ada yang ingin bertanya? Insya Allah paham, Ibu. Paham, oke. Kita akan lanjut, kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut ke yang selanjutnya ya. Jadi cara penentuan perubahan entalpi itu ada yang melalui eksperimen dan juga ada yang melalui perhitungan dari data-data yang tersedia dan itu menggunakan rumus-rumus. Kali ini kita akan membahas yang melalui eksperimen.
Jadi dengan apa kita bisa melakukan menghitung perubahan entalpi tersebut melalui eksperimen? Kalorimeter bukan ya, Bu? Ya, betul, kalorimeter. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata kalorimeter? Menurut saya, yang ada di pikiran saya saat mendengar kata kalorimeter, berdasarkan katanya gitu Bu, kalorimeter berarti digunakan alat yang digunakan untuk mengukur kalor atau panas Bu. Ya, alat untuk mengukur kalor atau panas. Ada lagi yang lain? Berbentuk tabung? Ya, betul, tabung. Terus ada lagi? Kalorimeter berarti ada termometer dan pengaduknya Bu. Oke, semua yang kalian sebutkan itu betul ya, ciri-ciri dari kalorimeter. Jadi kalorimeter itu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap maupun yang dibebaskan oleh sistem. Nah, kalorimeter ini ada dua jenis. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis dari kalorimeter. Saya pernah baca Bu di buku, jadi ada kalorimeter yang terbuat dari bahan logam, dan ada juga yang terbuat dari bahan gabus atau styrofoam. Tapi saya lupa namanya apa Bu. Oke, nah yang tadi kamu sebutkan itu ada yang bahan logam dan bahan styrofoam atau gabus ya. Jadi benar, sebenarnya itu kalau misalnya bahan logam itu dia bisa termasuk ke dalam dua jenis kalorimeter tersebut. Jadi kalorimeter itu ada kalorimeter bom dan juga ada kalorimeter sederhana. Nah, bedanya yang bahan logam itu di keduanya kan, jika kalorimeter bom itu dia bahan logamnya tapi terdapat adanya tempat buat terjadi pembakaran yang disebut dengan bom. Sedangkan di kalorimeter sederhana, walaupun dia terbuat dari logam, tapi dia tidak ada tempat untuk terjadi pembakaran tersebut. Nah, kalorimeter sederhana juga bisa dibuat dengan gabus seperti yang Hana bilang. Jadi nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara pembuatan kalorimeter sederhana dengan menggunakan gabus atau styrofoam. Nah, selain perbedaan dari bahan yang tadi logam dan styrofoam, apalagi yang bisa membedakan kalorimeter bom dengan kalorimeter sederhana? Kalorimeter bom setahu saya menggunakan listrik, Bu. Sedangkan kalorimeter sederhana tidak. Ya, betul. Ada lagi? Kalau kalorimeter bom itu mengukur panas pada volume tetap. Sedangkan kalorimeter sederhana itu yang terbuat dari gabus itu berfungsi mengukur panas pada tekanan tetap, Bu. Kalorimeter gabus itu namanya kalorimeter cangkir kopi bukan ya, Han? Benar, kalorimeter cangkir kopi maksud saya, Bu. Oh iya, betul. Jadi nama lain kalorimeter gabus itu juga bisa disebut kalorimeter cangkir kopi karena dia berbentuknya seperti cangkir yang berisi kopi yang biasa digunakan untuk kopi gitu. Jadi lalu tadi Hana sudah menjelaskan ya dan mengapa ada yang panas pada volume tetap dan juga ada yang pada tekanan tetap. Kenapa Hana? Menurut saya, yang saya pernah tahu dan pernah baca ya Bu, kalau panas pada volume tetap itu dikarenakan kalorimeter bom tidak dapat membesar atau mengecil, yang berarti jika ada gas yang terbentuk pada reaksi di kalorimeter ini, tekanan akan membesar, maka tekanan pada sistem dapat berubah. Nah, kalau pada tekanan tetap itu, karena kalorimeter cangkir kopi berhubungan dengan udara, dan bila ada reaksi yang menghasilkan gas, gasnya itu dapat menguap ke udara, dan tekanan pada sistem menjadi tetap atau konstan. Seperti itu, Bu, yang saya tahu. Ya, bagus sekali jawabanmu. Ternyata kamu literasinya bagus ya. Iya, yang dijelaskan oleh Hana itu benar ya anak-anak. Jadi karena kalorimeter bom itu dia tertutup, jadi tidak ada gas yang keluar maupun yang masuk, maka tekanan yang akan berubah karena ketika terjadi panas itu akan sama. Sedangkan volume yang di dalamnya itu karena tidak adanya gas yang bisa masuk keluar, jadi volumenya akan tetap. Nah, sedangkan kalau kalorimeter cangkir kopi itu dia tidak terisolasi, jadi sehingga udara itu bisa mudahnya keluar dan masuk dan bereaksi dengan sistemnya.
Jadi karena bereaksi tersebut bisa merubah volume yang ada di dalamnya. Sedangkan tekanannya itu tetap karena dia bisa menyesuaikan antara tekanan di dalam kalorimeter dengan tekanan di luar kalorimeter, sehingga tekanannya menjadi tetap. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan bereksperimen ya tentang pembuatan kalorimeter secangkir kopi gitu, agar kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Nanti akan Ibu berikan buku modul praktikumnya kepada kalian, jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Baik, Bu. Terima Baik, kasih. Bu. Terima kasih. Ya.